saya akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif dari Nabiullah Musa alaihissalam yang bisa kita petik pelajaran di dalamnya. Ceritanya adalah tentang kekuatan doa. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Musa melakukan perjalanan, tidak disebutkan tujuannya kemana. Dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Nabi Musa mengalami yang namanya sakit perut. Jadi beliau tiba-tiba perutnya sakit, mules. Lalu karena dia nabi, kalau nabi itu di zaman lalu itu bisa berdialog, bisa berbicara langsung dengan Allah. Ya. Dalam surat yang saya bacakan tadi, Nabi Musa itu disebutkan dalam surat Al-A'la ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran ayat dari Allah. Surat yang kedua saya baca surat At-Tin ya. Wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Yaitu Bukit Tursina, Bukit Sinai. Sekarang masih ada yang diperebutkan antara Mesir dan Israel. Di Bukit Sinai itu dulu Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Bukit itu sekarang masih ada dan diabadikan dalam Al-Quran dalam surat At-Tin yang saya baca tadi. Nah, karena bisa berdialog dengan Allah secara langsung, dia lalu mengadu, "Ya Allah, saat ini saya sakit perut. Tolong saya diberikan obatnya supaya sakit perut saya ini bisa sembuh." Allah lalu mengatakan, "Hai Musa, naiklah kamu ke sebuah bukit itu dan cari daun dengan ciri-ciri seperti ini, lalu nanti kamu makan pucuk daun tersebut." Lalu karena Musa sudah mendapatkan informasi dari Allah, dia lalu menaiki bukit tersebut dengan ciri daun yang disebutkan oleh Allah. Beliau cari dan ketemu. Tidak sabar dia untuk memakan daun tersebut dan dia makan. Atas izin dan kehendak Allah, apa yang terjadi? Perut Nabi Musa sembuh seketika. Lalu beliau melanjutkan perjalanannya. Belum jauh beliau berjalan, tiba-tiba perutnya sakit lagi. Sehingga tanpa berpikir panjang, Nabi Musa pergi ke bukit itu tadi kembali lagi. Dan dia cari daun yang sudah dia makan tadi, pucuknya. Tanpa berpikir panjang, Nabi Musa memakan pucuk daun tersebut dan dia sudah tenang. Nanti langsung sembuh. Apa yang terjadi? Ternyata tidak sembuh. Dia memakan daun yang sama yang dikatakan oleh Allah. Pertama dia makan sembuh, yang kedua tidak. Lalu karena bisa berdialog dengan Allah, Nabi Musa mengadu, "Ya Allah, saya memakan daun yang sama, tetapi kenapa tidak bisa sembuh?" Apa kata Allah saat itu? "Hai Musa, kamu yang pertama mengadu bahwa perutmu sakit dan kamu memohon kepadaku agar disembuhkan dengan perantara obat yang saya berikan daun tadi. Saya kabulkan," kata Allah. Sementara yang kedua, kamu sakit perut lagi, lalu kamu makan lagi pucuk daun yang saya sebutkan, tidak sembuh. Bahwa pelajaran yang kita petik adalah antara pengobatan dan kesembuhan itu adalah suatu hal yang berbeda. Kalau pengobatan itu adalah ikhtiar, usaha kita untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami atau kita derita. Sehingga ketika dokter mengobati, itu adalah bagian dari ikhtiar atau usaha agar disembuhkan dari penyakit. Sementara penyembuhan itu bukan urusan dokter, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang dimakan oleh Musa itu adalah obatnya, pengobatan.
Tetapi sembuhnya Nabi Musa dari sakit perut itu adalah penyembuhan hanya datang dari Allah. Maka kalau dokter yang baik, dia akan mengatakan kepada pasien dan keluarganya, Bapak Ibu, ini obat yang saya berikan, silakan diminum. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarannya di situ. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah Musa ini? Janganlah pernah kita putus asa untuk berdoa. Doa itu adalah yang mengabulkan Allah. Sehebat apapun obat, tetapi kalau Allah tidak menyembuhkan, tidak sembuh tanpa izin Allah. Tapi mungkin obatnya biasa, dokternya biasa, tidak harus ke luar negeri. Tetapi kalau Allah menghendaki sembuh, maka akan sembuh. Keyakinan kita sebagai seorang muslim seperti itu. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, dokter udah angkat tangan, wah ini kami tidak bisa mengobati. Pergi ke dokter lain, tidak mungkin mengobati, tidak sembuh, tidak bisa, udah angkat tangan. Harapan untuk sembuh tidak ada. Tetapi ternyata orang itu bisa sembuh. Banyak kasus yang terjadi seperti itu. Keyakinannya bahwa Allah akan menyembuhkan. Ada orang yang secara faktual dia tidak bisa hamil. Lalu ini terjadi ketika pergi saja ke Baitullah, mohon kepada Allah. Banyak kasus terjadi seperti itu. Kenapa? Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak ketika usianya sudah sangat tua. Tetapi Ibrahim mendoakan agar istrinya itu bisa hamil, maka lahirlah anaknya Ishak. Siti Hajar kan istri keduanya, Siti Sarah istri pertamanya. Tapi yang punya anak duluan Siti Hajar, istri mudanya. Sementara istri tuanya Siti Sarah belakangan. Makanya Nabi Ishak itu adalah lebih muda, ya, karena dia adalah anak dari istri tua yang lahirnya kemudian, tidak seperti Ismail anaknya Siti Hajar. Maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, kalau kita sholat, setelah sholat jangan lupa berdoa. Bapak Ibu, kita bangun tidur, kita berdoa. Bapak Ibu, kita mau tidur, kita berdoa. Kita meninggalkan rumah kita, kita berdoa. Kita makan, kita berdoa. Kita minum setelah makan dan minum, kita berdoa. Masuk kamar mandi saja kita berdoa kok. Inilah yang menunjukkan kenapa kita harus memohon kepada Allah. Dan yakinlah apa yang kita mohonkan itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya aturkan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.